Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai struktur modal internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Delta Ayuning Tias NIM 241, kemudian ada Rosa Triana NIM 252, lalu Dwi Vina Rahmawati NIM 253, kemudian Riza Dwi Rahmawati 255, dan yang terakhir Fauzia Nurwulandari NIM 257. Selanjutnya adalah timeline untuk presentasi kali ini. Yang pertama adalah teori struktur modal, terdiri dari yang pertama kontroversi struktur modal, yang kedua pendekatan teori keuangan, yang ketiga pendekatan asimetri informasi, yang keempat pendekatan interaksi produk atau input bukan pasar, yang kelima kontes atas pengendalian perusahaan. Kemudian ada struktur modal perusahaan multinasional, terdiri dari yang pertama faktor pendukung utang yang tinggi, dan yang kedua faktor penghambat utang yang tinggi. Lalu ada struktur modal anak atau cabang perusahaan, terdiri dari yang pertama keuntungan struktur modal lokal, yang kedua kelemahan struktur modal lokal, dan yang pembahasan terakhir adalah manajemen biaya modal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori struktur modal. Di sini terdapat kontroversi struktur modal. Modi, Giuliani, dan Miller atau MM berpendapat bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, dalam kenyataannya, struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional berusaha mencari struktur modal yang optimal. Yang selanjutnya adalah pendekatan teori keagenan. Dalam pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Selanjutnya, untuk teori struktur modal yang ketiga itu ada pendekatan asimetri informasi. Keputusan struktur modal ditunjukkan untuk mengurangi masalah asimetri informasi karena utang mempunyai karakteristik tidak begitu sensitif terhadap asimetri informasi dibandingkan saham. Yang keempat ada pendekatan interaksi produk atau input dengan pasar. Memiliki dua kategori. Yang pertama ada hubungan antara struktur modal perusahaan dengan strategi. Yang kedua ada hubungan antara struktur modal dengan karakteristik produk atau input. Kemudian yang kelima ada kontes atas pengendalian perusahaan. Perusahaan yang menjadi target atau dalam pengambil alihan akan meningkatkan tingkat utangnya dan mengakibatkan kenaikan harga saham. Selanjutnya ada struktur modal perusahaan multinasional. Terdapat faktor pendukung utang yang tinggi. Faktor yang pertama yaitu ketersediaan modal. Perusahaan multinasional mempunyai akses lebih besar ke keuangan dunia, sehingga bisa mendapatkan dana yang murah. Dengan dana yang murah, biaya modal akan lebih rendah dan nilai perusahaan akan meningkat. Yang kedua, pengurangan resiko melalui diversifikasi. Aliran kas perusahaan domestik mempunyai resiko sistematis lebih tinggi sehingga perlu dilakukannya diversifikasi operasi untuk menurunkan fluktuasi aliran kasnya. Yang ketiga ada ukuran. Perusahaan multinasional mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding perusahaan domestik. Ukuran tersebut tanpa melihat internasional operasi perusahaan merupakan keuntungan komparatif perusahaan multinasional. Yang keempat ada asimetri pajak. Perusahaan multinasional bisa memanfaatkan kebijakan pajak yang tidak seragam di tempat perusahaan beroperasi. Dan pada struktur modal perusahaan multinasional terdapat juga faktor penghambat utang yang tinggi. Faktor yang pertama yaitu resiko perubahan kurs. Kurs yang tidak stabil membuat fluktuasi aliran kas tidak menjadi lebih besar yang menyebabkan resiko aliran kas lebih tinggi sehingga keuntungan yang disyaratkan atau biaya modal akan meningkat. Yang kedua ada resiko politik. Resiko politik bervariasi dari yang paling serius seperti ekspropriasi atau pengambilan usaha sampai yang relatif ringan seperti pembatasan aliran modal atau perubahan peraturan di negara yang ditempati. Yang ketiga ada kompleksitas operasi. Kompleksitas operasi perusahaan multinasional cenderung akan meningkatkan biaya dan juga meningkatkan biaya modal. Ya, materi yang selanjutnya itu adalah struktur modal anak atau cabang perusahaan. Yang pertama, keuntungan struktur modal.
Keuntungan struktur modal lokal yang pertama adalah lebih konsisten dengan situasi lokal. Kondisi ekonomi lokal akan menentukan karakteristik usaha di negara tempat cabang beroperasi atau lokal. Perbandingan yang lebih konsisten akan mempengaruhi keadilan dalam evaluasi prestasi manajer. Yang kedua, mengurangi kritik terhadap perusahaan multinasional. Jika perusahaan multinasional menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh kantor pusat, yang mungkin sangat menyimpang dari kondisi lokal, ada kemungkinan kritik atau ketidaksenangan dari kalangan lokal. Yang selanjutnya adalah kelemahan dari struktur modal lokal. Yang pertama, mengabaikan keunggulan komparatif. Perusahaan multinasional diharapkan mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan perusahaan domestik, termasuk perusahaan lokal, termasuk dalam hal pendanaan. Yang kedua, sudut pandang perusahaan pusat. Pemberi pinjaman atau investor pada akhirnya akan melihat perusahaan multinasional secara keseluruhan atau melihat ke perusahaan pusatnya. Yang selanjutnya itu adalah manajemen biaya modal. Biaya modal yang lebih rendah bisa menjadi sumber daya saing perusahaan. Jika perusahaan mengalami daya saing yang tidak menguntungkan karena biaya modal yang lebih tinggi, perusahaan bisa melakukan beberapa langkah seperti modernisasi pabrik, meningkatkan produktivitas, melakukan diferensiasi produk, meningkatkan investasi pada sumber daya manusianya. Ya, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi untuk selanjutnya yaitu yang artikel dan jurnal akan dijelaskan oleh Mbak Riza. Saya akan melanjutkan bacaan dari Mbak Vina. Di sini ada jurnal dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Struktur Modal Perusahaan Multinasional, yaitu studi pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Jurnal oleh Maisa Leriga Mikrawardana, Raden Rustam Hidayat, dan Devi Farah Azizah dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya ada timelinenya. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan. Yang kedua, kita akan membahas tinjauan pustaka. Yang ketiga, ada pembahasan atau hasilnya. Yang keempat, akan membahas kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis melewati batas-batas negara dan mendirikan cabang-cabang di banyak negara merupakan perusahaan multinasional. Perdagangan internasional menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional dituntut untuk dapat bersaing secara ketat dalam kegiatan bisnis internasional. Pendanaan pada perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan domestik, di mana dana yang diperoleh bisa sangat tergantung pada kondisi anak perusahaan maupun induk perusahaan. Keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap keadaan struktur modal yang nantinya akan memberi dampak bagi keuntungan pada stockholder dan stakeholder, sehingga perusahaan dituntut untuk menganalisis dan mempertimbangkan sumber-sumber dana yang optimal yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan kegiatan usahanya. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, di mana mempunyai hutang yang sangat besar, akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan tersebut. Menurut Purmalasari tahun 2010. Perusahaan multinasional lebih mempunyai kekuatan untuk membayar kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi, sehingga struktur modal perusahaan multinasional juga akan berpengaruh dengan adanya anak dan induk perusahaan. Bacaan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fauzia. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ada struktur modal.
struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan dari modal asing dengan modal sendiri. Lalu ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Trianto, tahun 2010 di halaman 296, ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, yaitu tingkat bunga, stabilitas dari earning, susunan dari aktiva, kadar risiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, besarnya suatu perusahaan. Yang ketiga, teori struktur modal, yaitu ada pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller, agensi teori, trade-off teori, pecking order teori, teori signaling, model informasi asimetri. Lalu yang keempat, keputusan struktur modal perusahaan multinasional. Menurut Madura, tahun 2011 di halaman 486 menjelaskan bahwa keputusan struktur modal perusahaan multinasional melibatkan pilihan utang dibandingkan pembiayaan ekuitas dalam semua anak perusahaan. Lanjutan tinjauan pustaka yaitu ada pengaruh karakteristik negara. Karakteristik negara dapat mempengaruhi pilihan perusahaan multinasional terhadap pembiayaan ekuitas atau pembiayaan utang. Lalu ada likuiditas. Likuiditas adalah masalah yang berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Menurut Trianto, tahun 2010 di halaman 25 menggunakan quit ratio. Lalu pengaruh karakteristik perusahaan. Beberapa karakteristik spesifik perusahaan pada umumnya yang mempengaruhi struktur model perusahaan multinasional sebagai berikut, yaitu stabilitas arus kas perusahaan multinasional, risiko kredit perusahaan multinasional, akses perusahaan multinasional untuk saldo laba. Lalu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka investor akan semakin tertarik karena investor mengharapkan return yang besar pula menggunakan ROE. Selanjutnya yaitu ada pembahasan atau hasil dan kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis statistik dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa selama tahun penelitian variabel profitabilitas, yaitu di sini menggunakan return on asset, dan likuiditas yang di sini menggunakan quick ratio, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, di mana di sini menggunakan debt to equity ratio. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas dan likuiditas tinggi, maka struktur modal perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga akan tinggi. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis statistik dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa selama tahun penelitian, variabel profitabilitas di sini menggunakan return on asset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, di mana di sini menggunakan debt to equity ratio. Profitabilitas dengan nilai positif akan membuat perusahaan terhindar dari kebangkrutan, sehingga nilai struktur modal juga positif. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis statistik dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa selama tahun penelitian, variabel likuiditas di sini menggunakan quick ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, di sini menggunakan debt to equity ratio. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.